ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan. Ada dua sahabat yang dulu bersahabat erat, kemudian berusaha menghunus pedang untuk saling tebas satu sama lain. Hari ini berusaha disembunyikan sejarah ini. Ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Ditulis oleh Tarikh At-Tabari. Yang berperang ini namanya Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar. Sudah saling menghunus pedang. Mengapa mereka mau ribut? Berebut untuk menjadi penggantinya Nabi Muhammad. Lalu kemudian diambil jalan tengah. Sayyidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya Kanjeng Nabi ini, kemudian dipanggil, Abu Bakar, kamu harus datang. Sependek kajian kami dalam kitab Tarikhul Khulafa karya Al-Imam As-Suyuti, belum kami temukan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah saling berebut kekuasaan, saling ingin menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat, sehingga keduanya sama-sama menghunus pedang, sama-sama ingin saling membunuh. Bahkan riwayat yang kami temukan bahwa para sahabat Rasulullah sama-sama mendahulukan orang lain yang mereka anggap lebih utama dari mereka untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pemirsa sekalian. Pada kali ini kami akan membahas sebuah pernyataan dari Gus Islah. Beliau mengatakan bahwa sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah sama-sama ingin menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Bahkan keduanya ini berebutan sampai saling menghunus pedang. Pertanyaannya kemudian, benarkah apa yang disampaikan oleh Gus Islah ini? Mari kita kaji di dalam kitab Tarikhul Khulafa karya Al-Imam As-Suyuti, dan kita lengkapi dari referensi-referensi kitab sejarah yang lain. Tapi sebelum kami lanjut pembahasan ini, disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa kita mendukung langkah Gus Islah untuk memberantas faham radikalisme. Tapi berbeda pendapat dengan Gus Islah itu sah-sah saja. Bukan berarti kita, terutama saya pribadi, itu menjadi pengkhianat negara, dan bukan berarti menjadi orang yang menentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tentu kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Islah bukan mutlak benar. Selanjutnya, perlu ada sudut pandang yang berbeda, yang lebih referentif, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan ketika ada pernyataan dari Gus Islah misalnya yang merendahkan martabat sahabat, apalagi sampai menuduh atau menuding sahabat dengan tuduhan-tuduhan palsu. Baik, kita lanjutkan. Sejauh kajian kami dalam kitab Tarikhul Khulafa karya Al-Imam As-Suyuti, belum kami temukan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah saling merebut kekuasaan, saling merebut ingin menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Apalagi keduanya saling menghunus pedang untuk saling membunuh atau saling melukai. Bahkan yang kami temukan dalam kitab Tarikhul Khulafa karya Al-Imam As-Suyuti, sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Umar bin Khattab saling mendahulukan sahabat yang lain yang dianggap lebih utama untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pengganti Rasulullah memimpin umat Islam. Misalnya ada sebuah riwayat dalam kitab Tarikhul Khulafa karya Al-Imam As-Suyuti juz 1 Shahifah 271. An Ibrahim At-Tamimi qala, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah wafat, ata Umar Aba Ubaidah bin Al-Jarrah. Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Faqala absid yadaka liubayi'aka innaka aminu hadhil umma ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Sayyidina Abu Ubaidah, bentangkan tanganmu, aku ingin membaiatmu karena kamu adalah aminu hadhil ummah, atau orang terpercayanya umat ini, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Ubaidah li Umar, ma ra'aitu laka fahatan qablaha mundu aslamtah atubayi'uni wa fikum as-siddiq wa thanith nain. Lalu apa kata Sayyidina Abu Ubaidah? Kata Sayyidina Abu Ubaidah, aku tidak pernah melihatmu keliru dalam berfikir sejak kamu masuk Islam. Apakah kamu ingin membaiatku padahal di antara kalian masih ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq?
Riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Sayyidina Umar bin Khattab mendahulukan Sayyidina Abu Ubaidah, bukan mendahulukan dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Ubaidah sendiri juga tidak mau menjadi pemimpin, karena Sayyidina Abu Ubaidah beranggapan yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian riwayat yang kedua yang menjelaskan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab tidak gila jabatan, tidak gila untuk menjadi penguasa, tidak berebut untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah adalah riwayat dalam kitab yang sama, yaitu Tarikhul Khulafa karya Al-Imam As-Suyuti. Wa akhraja Ibnu Sa'ad aidan an Muhammad anna Abu Bakar qala li Umar. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu pernah berkata kepada Sayyidina Umar, "Absid yadaka liubayi'aka." Bentangkan tanganmu, aku ingin membaiatmu. Faqala lahu Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Anta afdalu minni." Engkau yang lebih utama dari aku. Faqala lahu Abu Bakar, "Anta aqwa minni." Thumma karrara dzalika. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Engkau lebih kuat dariku." Dan perkataan ini diulang-ulangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Fa inna quwwati lakah ma'afat likah." Bahwa kekuatanku, ini kata Sayyidina Umar, kekuatanku aku peruntukkan untukmu untuk menjadi penolongmu bersama keutamaanmu. Coba lihat betapa para sahabat itu mendahulukan sahabat yang lain yang mereka anggap sebagai orang yang lebih pantas, lebih utama untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Bakar mendahulukan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar mendahulukan Sayyidina Abu Bakar. Lalu kenapa riwayat-riwayat indah seperti ini tidak disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi kepada para jemaahnya, kepada para pendengarnya, kepada para pemirsanya? Bahkan riwayat-riwayat seperti ini sangat penting dan sangat indah untuk diketahui oleh masyarakat Islam, terlebih masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian riwayat yang ketiga yang menjelaskan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak gila kekuasaan, tidak berebut untuk menjadi pemimpin, adalah sebuah fakta bahwa Sayyidina Umar bin Khattab menolak politik dinasti. Hal ini sebagaimana riwayat dalam kitab Tarikh At-Tabari. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab akan wafat, ada seseorang yang memberi usulan kepada Sayyidina Umar agar mengangkat putranya, yaitu Abdullah bin Umar, untuk menjadi pengganti Sayyidina Umar setelah wafat. Tentu kita tahu keutamaan Sayyidina Abdullah bin Umar, salah satu sanad keilmuan dalam Islam. Ada Sayyidina Abdullah bin Umar, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Abdullah yang lain merupakan sanad keilmuan dalam Islam. Akan tetapi, apa sikap Sayyidina Umar ketika ada usulan agar menunjuk putranya menjadi pengganti beliau? Kata beliau, "La arbalana fi umurikum ma hamidtuha fa arghabu fiha li ahadin min ahli baiti." Aku tidak butuh kepada urusan kalian. Aku tidak memujinya sehingga aku menginginkan agar didapatkan oleh salah satu dari keluargaku. In kana khairan faqad asabna minhu wa in kana syarran fa syarrun anna ali Umar. Jika menjadi pemimpin, menjadi khalifah itu adalah baik, maka kami keluarga Umar sudah mendapatkannya. Tetapi jika menjadi pemimpin, menjadi khalifah itu buruk, itu jelek, maka biarkanlah kejelekan itu menjauh dari kami keluarga Umar. Bihasbi ali Umar ayyuhasaba minhum rajulun wahidun wa yus'alu an amri ummati Muhammadin. Cukuplah dari keluarga Umar satu orang saja yang dihisap dan ditanya tentang urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira orang yang komentarnya seperti ini masuk akal enggak kalau misalnya dia dianggap sebagai orang yang gila kekuasaan, yang berebut ingin menjadi pemimpin? Tentu tidak masuk akal. Lalu apakah Sayyidina Sa'ad bin Ubadah atau sahabat-sahabat Ansor yang lain gila kekuasaan sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk menjadi pemimpin, untuk berkuasa di Madinah? Untuk jawabannya bisa kita tonton di video berikutnya.
Terima kasih dari kami, channel Saifuddin Syadiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share.